Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Pak Wika yang ada di SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan. Selamat merayakan tahun baru 2022. Semoga harapan di tahun 2022 ini semuanya tercapai semua dan kalian juga akan lulus semua di tahun 2022 ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar seperti biasa seni budaya dengan materi seni grafis. Mohon maaf sebelumnya karena saya belum bisa masuk kelas untuk belajar secara tatap muka secara langsung karena saya lagi berada di luar kota. Eh, jadi saya membuat video ini sebagai bahan untuk bahan ajar saya nanti dan semoga kalian akan mengerti. Baiklah, kita akan belajar seni grafis. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5 ya. Mengetahui pengertian seni grafis, apa itu seni grafis. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. Yang ketiga mengidentifikasikan apa saja sih alat dan bahan dalam berkarya seni grafis tersebut. Lalu yang keempat mengklasifikasikan beragam karya seni grafis. Yang kelima nanti kita akan membuat karya seni grafis dengan salah satu teknik dalam seni grafis. Dan nanti akan dipamerkan secara kelompok. Oke, ya. Ada sebuah pertanyaan, anak-anak. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Mungkin semuanya bisa ya, sudah melihat ya, melihat gambar yang ada di monitor kalian. Ya, itu adalah namanya sablon ya. Itu adalah nama sablon. Jadi kita kalau mau pergi, misalnya nih, kalau kita ke pasar malam, ya kan mau kemana, mungkin ke mall ya, mungkin ada orang yang lagi membuat baju, membuat nama, ya kan dengan menggunakan sablon ya. Lalu ada dua, ya. Pernahkah kalian membuat baju dengan memberi nama di bajumu? Nah, ini ada Aldi dan Novia. Nah, ini menggunakan sablon. Ya, ada juga yang menggunakan apa namanya yang dijahit tersebut, ya, yang dibordir. Nah, misalnya kalian membuat baju, misalnya Mimi Pipi, Mama Papa, dan lain sebagainya, ya. Nah, pernahkah kalian makan belimbing madu ini? Nah, belimbing madu ini salah satu juga kunci dari pelajaran kita pada hari ini. Dan yang terakhir, pernahkah kalian memakan, oh bukan memakan ya Pak Typo, apakah kalian pernah melihat ya, melihat kain ini? Ya, ini namanya kain jumputan ya. Nah, dari keempat gambar tersebut, maka bisa kita bayangkan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Kita masuk ke pengertian seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi, ya, karya seni rupa dua dimensi atau dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipatan ganda. Saya ulangi lagi, seni grafis itu adalah karya seni rupa dua dimensi. Arti dari dua dimensi tersebut adalah bisa dilihat dari satu arah atau biasanya yang disebut dengan dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide ataupun gagasan kita ketika kita lagi marah, ketika kita lagi apa namanya lagi senang, kita limpahkan ke seni grafis tadi dengan menggunakan teknik cetak. Nah, sehingga memungkinkan pelipatan ganda. Kunci dari seni grafis adalah teknik cetak, ya. Kunci dari seni grafis adalah teknik cetak. Jadi, seni grafis itu kita mencetak. Artinya kita mencetak bukan kita menggambar. Ya, ingat sekali lagi, kata kunci seni grafis adalah teknik cetak. Terus apa saja sih karakteristik seni grafis? Apa sih karakteristik ciri-ciri seni grafis tersebut apa saja ya? Contoh ya, ciri-ciri manusia. Ada ada pikiran, ya kan, ada hidung, ada mata, dan lain sebagainya. Ya, lengkap sempurna. Nah, ada juga ciri-ciri seni grafis atau biasa disebut dengan karakteristik seni grafis. Yang pertama yaitu karya yang dihasilkan, ya, karya yang dihasilkan lebih dari satu, ya. Karya yang dihasilkan lebih dari satu karena karya itu dapat direproduksi, ya. Yang kedua, karya seni grafis merupakan hasil karya seni cetak. Nah, seni cetak bukan hasil dari karya goresan tangan. Nah, artinya di sini nomor dua ini sudah menjerumus bahwa karya seni grafis itu adalah karya seni cetak, bukan kita menulis, bukan kita menggambar. Yang ketiga,
Karya seni grafis ditentukan oleh proses atau teknik cetak. Nah, kembali lagi nomor 3 ini menjelaskan bahwa karya seni grafis itu ditentukan oleh proses atau teknik cetak yang digunakan. Artinya, setiap karya seni grafis itu memiliki karakter sesuai dengan tekniknya masing-masing. Nah, jadi dalam membuat karya seni grafis, ya kan, ada teknik-teknik yang kita pakai nanti. Yang terakhir yaitu 4, karakter karya ditentukan oleh jenis media yang digunakan. Nah, jadi keempat ini menjelaskan bahwa ya yang paling utama yang tadi ya, keyword dari seni grafis adalah seni cetak, ya. Lalu ada media seni grafis. Apa saja media seni grafis? Yang pertama yaitu adanya plat logam seperti tembaga, seng, dan lain-lain. Yang kedua ada batu untuk litografi atau permukaan di atas permukaan licin ya. Yang ketiga ada papan kayu untuk word card atau cukil kayu. Yang keempat ada lembaran kaca akrilik. Nah, bahan-bahan umum yang digunakan dalam pembuatan seni grafis ini ada 4 ya. Ada 4, ada plat logam. Nanti kita akan mengetahui apa sih contoh dari plat logam, apa sih contoh dari kita mencetak dari batu, apa sih kita mencetak dari kayu dan kaca akrilik nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, selain itu juga ya, media atau bahan alami untuk pembuatan seni grafis itu ada kentang, ada wortel, ada belimbing madu, ada daun pisang ya dan lain-lain. Jadi sudah terbayang ya. Jadi kentang itu dibuat bentuknya ya, misalnya kentang itu dibuat bentuk kepala manusia. Lalu wortel dibuat apa ya, dibuat tangan manusia. Nah, lalu dari kentang yang dibuat kepala manusia tadi, lalu kentang tadi kita oleskan dengan cat akrilik ya, cat akrilik. Setelah kita oleskan dari cat akrilik, lalu kita tempel di paper atau di buku gambar. Ya, lalu dipasang-pasangin dan lain sebagainya. Itu namanya teknik cetak. Nanti kita akan menjelaskan di next berikutnya. Jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan jenis karya seni grafis berdasarkan tekniknya. Yang pertama yaitu cetak tinggi. Nah, atau disebut dengan cetak relief, atau disebut dengan teknik cukil, atau disebut dengan teknik timbul. Cetak tinggi juga disebut dengan resive atau printing yang berarti menggunakan klise atau acuan atau alat yang dicetak ya yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Nah, seperti yang sudah Pak bilang tadi di slide sebelumnya, ya, di slide sebelumnya, bahwa teknik cetak tinggi ini contohnya tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang kita buat berbagai bentuk, misalnya kentang dibuat daun, ya, dibuat berbentuk daun, ya. Sering kita makan, sering kita melihat apa namanya orang yang lagi apa ya, membuat tumpeng, ya. Nah, di situ kan banyak sekali kreasi-kreasi pembuat tumpeng tersebut membuat bunga, membuat apa. Nah, itu merupakan cetak tinggi, tapi cetak tingginya itu tidak diaplikasikan di buku gambar. Nah, tetapi di sini kita mengaplikasikannya di buku gambar ataupun di lain sebagainya. Ya, contoh yang sederhana, ya, kita memotong apa ya? Kita memotong wortel secara bebas aja nih. Kita memotong secara wortel ada yang bulat misalnya, ya. Lah lalu bulatan potongan wortel tadi kita oleskan dengan apa? Dengan cat akrilik. Nah, setelah kita oleskan dengan cat akrilik, maka kita akan menempelnya di buku gambar. Nah, itu merupakan teknik cetak, ya. Cetak tinggi, ya kan? Karena cetak tinggi itu disebut dengan menggunakan klise atau acuan yang dibuat terlebih dahulu. Misalnya kalau kita ingin membuat gunung, ya kan kita membuat gunung dari tumbuh-tumbuhan apa misalnya? Misalnya dari daun pisang kita membuat gunung bentuknya misalnya segitiga. Maka kita akan mengguntingkan dulu, ya kan? Kita akan mengguntingkan dulu daun pisang tadi berbentuk gunung. Setelah kita mengguntingkan, lalu kita oleskan dengan cat, lalu kita baru tempel di paper. Jelas ya? Lalu yang kedua, nah bukan yang kedua, karena hasil cetak tinggi ini akan menimbulkan 3 macam, ya, akan menimbulkan 3 macam. Yang pertama yaitu cetak positif, yang kedua cetak negatif, yang ketiga cetak kombinasi.
Cetak positif artinya gambar yang berwarna yang digunakan tadi ya kan dengan dasar putih sebagai bidang cetak yang digunakan. Sedangkan cetak negatif itu artinya gambar berwarna dasar bidang cetak berwarna putih dengan dasar tinta yang digunakan adalah warna hitam. Yang ketiga cetak kombinasi, itu cetak artinya kedua jenis cetakan itu bercampur ya. Jika saya singkat ya, jika Pak singkat dengan yang lain sebagainya, kalau cetak positif itu adalah ya, cetak positif itu adalah dasarnya warna putih ya, sedangkan cetak negatif itu dasarnya warna hitam ya, lalu kombinasi putih dan hitam. Ya, saya ulangi lagi, kalau cetak positif itu kalau kita ingin menempel, ingin mencetaknya menggunakan kertas warna putih, ya. Kalau cetak negatif menggunakan kertas warna hitam, ya. Sekali lagi ya, kalau cetak positif itu menggunakan warna dasarnya warna putih, kertasnya, ya. Cetak negatif menggunakan dasarnya warna hitam. Jelas ya? Oke, selanjutnya ada teknik dalam, ya. Teknik dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam, artinya bagian dalam itu menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Nah, contohnya seperti plat, ya, plat motor, plat mobil, ya, itu kan merupakan cetak dalam, ya. Coba deh, kalau kalian pegang plat kalian, ya, pegang plat kalian tersebut di motor, terus kita pegang belakangnya, ya, pasti ada lubang-lubang eh, yang apa ya, yang nampak di situ di belakangnya. Ya, misalnya huruf 9 pasti ada belakang huruf 9 tersebut ya, cetakan huruf 9 tersebut ada volume yang dalam. Nah, itu dimaksud dengan cetak dalam, ya. Sekali lagi kalau cetak dalam itu contohnya plat, ya, plat motor, plat mobil dan lain sebagainya. Ada namanya cetak datar ya. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar merupakan memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar, ya. Ya, contoh cetak datar ya, kita menggunakan papan nih, papan permukaan datar. Lalu di situ ya, seperti ini nah, cetak datar kemarin seperti yang kita buat, seperti yang kita membuat di talenan. Nah, ya itu contohnya ya. Kita print foto dulu. Setelah kita print foto nanti kita akan menempelkan di talenan kemarin. Jelas ya? Cetak datar itu namanya cetak datar. Oke, lanjut yang keempat, ada cetak saring atau sablon. Nah, ini seringkali kita, ya kan, seringkali kita, apa ya, kita lihat di pasar malam, ya kan, kita juga kadang menggunakan produk-produk dari sablon, ya, bahwa cetak saring atau sablon itu adalah salah satu teknik cetak, ya, yang menggunakan layar screen, ya, dengan kerapatan serat tertentu. Jadi, untuk mencetak, menuliskan nama, ya, misalnya mama, papa, ya kan, itu menggunakan alat seperti bingkai, ya, seperti bingkai. Tetapi di bingkai tersebut nanti ya kan ada seperti kanvas ya. Jadi kanvas ya bentuknya bentuk kanvas. Nanti kita oles, tapi seratnya itu sangat rapat, benangnya itu harus sangat rapat, tidak boleh benangnya jarak-jarak jauh ya. Contohnya penyabulan nama di baju, celana, jaket dan lain-lain. Nah, itu namanya teknik cetak atau saring. Teknik cetak saring atau Nah, digital biasanya menggunakan peralatan kamera, yaitu foto, komputer, dan lain-lain. Hasil cetak digital biasanya menggunakan bahan kertas, kain, atau kanvas plastik. Contohnya sederhana banget ya, contohnya sangat sederhana. Contohnya itu kita membuat apa ya? Kita membuat ini perangkat ya, membuat kalau orang-orang Bengkulu Selatan menyebutnya itu spanduk ya, membuat spanduk ya, membuat spanduk perangkat kelas misalnya. Kalau ini disebut dengan banner ya, ada ketua kelasnya, ada wakilnya, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sudah menjadi cetak digital karena yang digunakan adalah alat-alat yang canggih ya. Itu seperti itu, cetak digital artinya adalah cetak yang menggunakan peralatan kamera,
foto, komputer, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya banner perangkat kelas, ya. Oke, lanjut. Kita akan seniman seni grafis Indonesia. Ya, ada tiga. Ya, ada Firman Lee, ada Suromo DS, dan ada Kabul Swadi. Yang cukup terkenal ya, yang cukup terkenal ini ada tiga: Firman Lee, Suromo DS, dan Kabul Swadi. Nanti akan dibahas di kelas nanti ya. Nah, lanjut, ada perbedaan seni grafis dan desain grafis. Ternyata ada perbedaannya seni grafis dan desain grafis. Pertama yaitu seni grafis termasuk di dalam lingkup seni murni, akan tetapi desain grafis berbeda pada lingkup yang berbeda. Jadi seni grafis itu masuknya ke dalam lingkup seni murni, sedangkan desain grafis itu tidak. Itu perbedaannya. Contoh seni grafis adalah seni lukis yang menggunakan medium alat-alat grafika ya atau percetakan, sedangkan desain grafis adalah contohnya iklan yang menggunakan media software. Nah, jadi gini contohnya, kalau seni grafis menggunakan apa ya? Menggunakan seni grafis tidak menggunakan software, sedangkan desain grafis menggunakan software ya. Lalu software itu apa ya? Perangkat lunak seperti menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya, itu maksudnya software. Lalu subjek seni grafis itu seniman atau karya yang dihasilkan, lalu audiens yang datang kepada mereka itu menyaksikan karya mereka, sedangkan subjek pada desain grafis atau audiens sehingga desainer mendatangi audiens tersebut untuk melayani mereka. Jadi artinya apa? Subjek pada seni grafis ini adalah seniman. Berarti penonton yang datang ya, penonton yang datang untuk menyaksikan mereka membuatnya. Tetapi berbeda dengan desain grafis, ya kan? Kalau desain grafis tersebut merupakan orang yang butuh datang ke mereka. Nah, itu artinya ada tiga perbedaan dari seni grafis dan desain grafis. Oke, teman-teman ada tugas ya. Yang pertama yaitu buatlah ringkasan materi seni grafis di buku catatan kalian ya. Yang kedua, jawablah pilihan ganda di LKS terbaru pada bab pertama ya. Lalu yang ketiga, buatlah kelompok kecil sekitar 3 sampai 5 orang, lalu siapkan bahan untuk praktek sebagai berikut. Baju putih yang sudah tidak dipakai ya. Lalu botol botol air mineral bekas, lalu karet gelang atau tali rafia. Nah, semuanya nanti dibawa dan dikumpulkan pada minggu depan. Sekali lagi ada tiga tugas. Yang pertama, kalian mencatat materi yang Pak sampaikan pada hari ini. Yang kedua, kalian nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda GLKS. Yang ketiga, kalian minggu depan akan membawa baju putih ya, baju putih yang sudah tidak dipakai, lalu botol air mineral bekas, karet gelang dan tali rafia semuanya dibawa dan dikumpulkan pada minggu depan. Misalnya kelas 9G nih pada hari Senin, maka Senin depannya lagi dikumpulkan. Seperti itu. Jelas ya? Jika ada pertanyaan atau kurang jelas dari pemaparan Pak Wike, boleh kalian chat Pak Wike, bertanya dan lain sebagainya. Nanti akan kalau sempat nanti akan Pak balas dan Pak jelaskan lagi lebih detail ya. Oke, cukup sekian dari Pak Wike. Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.